informasi wanita dan warga kota. Saat ini sudah ada di hadapan Riandika, narasumber kita yang hari ini akan membahas mengenai PPID dan juga LID pada Pengadilan Negeri Denpasar warga kota. Dari Pengadilan Negeri Denpasar ada Bapak Oke Sarasmijaya SAMA selaku Panitera Muda Hukum yang hari ini warga kota akan menjelaskan mengenai PPID dan juga ELID pada pengadilan. Saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Iya, dan warga kota mungkin Anda yang ada seputaran pertanyaan kepada pengadilan negeri, ada keperluan gitu warga kota yang berkaitan dengan topik bahasan kita pada hari ini, silakan warga kota masih kami buka layanan telepon dan juga WhatsApp kami di 0361244444 dan juga melalui SMS di 081338338926. Baik Pak Oke, sebelum kita mungkin membahas lebih lanjut, sebenarnya boleh dijelaskan sedikit tentang informasi publik seperti apa aja sih yang memang terdapat di pengadilan negeri? Apa aja informasi publik yang memang bisa diakses dan tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat? Silakan Pak Oke. Terima kasih Pak. Informasi publik yang disediakan oleh pengadilan meliputi seperti jadwal persidangan, juga mengenai informasi dasar mengenai pengadilan, seperti struktur pejabat di pengadilan dari ketua, pimpinan, wakil, dan anggota hakim yang lain. Kemudian juga informasi yang disediakan mengenai jadwal persidangan bermenggunakan masyarakat untuk mengakses apa yang ada dalam persidangan, dan juga untuk persyaratan dan lain-lain. Kalau misalkan terkait dengan akses yang memang informasi tidak dapat diakses, Pak, seperti contoh misalnya hasil dari suatu persidangan atau mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani, itu bagaimana sih? Apakah memang hasilnya sendiri setelah selesai sidang, setelah adanya putusan itu akan di-share atau bagaimana Bapak? Kalau mengenai hasil dari persidangan, setelah persidangan artinya setelah putusan, itu sudah langsung diumumkan dalam web kami, dalam SIPP pengadilan sendiri yang bisa diakses melalui web pengadilan. Di sana juga sudah langsung tersinkron apa yang hari ini juga putusan yang dimaksud tersebut. Juga untuk putusan-putusan yang lain, umpamanya masyarakat memerlukan untuk membaca putusan yang bisa diakses oleh publik, itu bisa masuk ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung Indonesia. Di sana semua diupload semuanya, kecuali perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, seperti perkara kesusilaan, perkara perceraian, nanti dianonimisasi namanya. Jadinya itu tidak boleh diakses secara semuanya, itu nanti dianonim putusan tersebut. Oke, nah kalau misalkan untuk informasi-informasi tidak dapat diakses, untuk informasi-informasi yang tidak dapat diakses atau tidak dapat diberikan, ya informasi yang dapat membahayakan negara, seperti mungkin dokumen-dokumen rahasia seperti itu. Seperti juga informasi mengenai sebelum putusan keadaan musyawarah hakim tersebut, itu tidak bisa diberikan karena masih musyawarah, jadi tidak dapat diberikan juga seperti itu. Terus informasi yang berkaitan dengan hak dan data pribadi tidak diperbolehkan, dan informasi lain yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke, jadi warga kota beberapa mungkin informasi-informasi yang tidak dapat dan dapat Anda akses ya. Mungkin warga kota selama ini kayak wah ini kira-kira bisa di-share nggak? Jadi kalau misalnya kita mau nge-share sebuah kasus ya Bapak ya, misalkan kita sedang dalam kasus dan dalam sidang, kita punya hak sebagai orang yang ada dalam sidang itu untuk jangan di-share atau bagaimana gitu Pak? Memang semua yang hasil putusan itu harus di-share Pak? Kalau hasil dalam putusan itu tersebut umpamanya sudah diketok oleh majelis hakim, nanti
dia terkonek ke web SIPP Pak. Oh, SIPP gitu. nanti bisa dicek di sana, amat putusannya seperti apa, semua masuk di sana. Terus untuk edok dari putusan tersebut juga nanti bisa diakses melalui direktori putusan setelah terjadi sinkron sistem begitu. Setelah itu dari server pusat mungkin besoknya begitu. Oh, gitu. Kalau Oke. besok Baik, seperti itu ya warga kota. Jadi memang kita walaupun kita nggak pengen itu di-share, tapi harus memang sudah seperti itu prosedurnya Bapak yang memang akan dibagikan di website tersebut. Nah, warga kota nanti kami akan bertanya lagi pastinya tentang bagaimana sih sebenarnya prosedurnya sendiri dan apa sih yang dimaksud dengan PPID, LID. Mungkin Anda juga bingung ya warga kota, sama saya juga bingung. Nanti kami akan berlanjut tetap saja di 92,6 RPKDFM. Warga kota masih bersama Pak Auke selaku Panitera Muda Hukum dari Pengadilan Negeri Denpasar. Masih dengan bahasan kami mengenai PPID dan juga ELID pada pengadilan warga kota. Seperti apa sih kalau tadi sudah dijelaskan sedikit informasi mengenai informasi-informasi publik yang memang dapat Anda akses dan tidak dapat Anda akses di warga kota ya di pengadilan negeri. Sekarang mungkin boleh dijelaskan pada warga kota Denpasar ini Pak Auke yang banyak juga mungkin belum paham begitupun saya. Apa sih sebenarnya PPID ini dan juga ELID dalam informasi publik di pengadilan negeri? Silakan Pak. PPID itu adalah pendapat pengelola informasi dan dokumentasi pada pengadilan negeri seluruh Indonesia, termasuk kami di Denpasar yang dimiliki oleh Panitera Muda Hukum sendiri. Karena strukturnya itu di atas PPID masih ada atasan PPID, yaitu Bapak Sekretaris. Kemudian di atas atasan PPID masih ada Dewan Pertimbangan yang diisi oleh Bapak Ketua Pengadilan dan Ibu Panitera. Seperti itu. Kemudian ELID adalah layanan informasi secara elektronik, di mana pada pengadilan sudah ada layanan seperti itu, seperti pokoknya dalam SIPP namanya Sistem Informasi Putusan Perkara. Terus Mahkamah Agung juga sudah ada dokumen seperti direktori putusan, juga semua dapat mengakses secara masyarakat secara luas. Nah, kalau sebelum kita membahas dengan LID sendiri, PPID ini tugas mereka ini sebenarnya apa sih tugas pokoknya di PPID sendiri Pak? Tugas PPID itu memberikan informasi kepada masyarakat yang meminta. Jadi masyarakat datang ke pengadilan kalau membutuhkan informasi nanti dilayani oleh PPID sendiri di masing-masing bagian di lobi pengadilan di PDSP. Di sana ada nanti pelayanan informasinya. Nanti di sana baru disampaikan kepada masyarakat menyampaikan permintaan informasi melalui PPID pelaksana, yaitu staf kami. Kemudian PPID pelaksana menyampaikan ke PPID yaitu pada Panitera Hukum, nanti Panitera Hukum menyediakan informasi yang diperbolehkan seperti itu. Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri, permintaan layanan informasi ini ke pengadilan negeri, apakah memang harus datang langsung untuk bertemu PPID ini atau bisa melakukannya secara online? Untuk secara online bisa langsung diakses mengenai informasi yang dicari, itu bisa langsung diakses mengenai di web kami di SIPP, bisa langsung diakses mengenai jadwal persidangan atau apa semua ada di sana. Informasi mengenai perkara juga sudah ada di sana. Terus mengenai putusannya sudah diputus. Semua juga sudah ada di sana, amar-amarnya dan dua persidangan juga sudah ada di sana, dan mengenai putusan tidaknya sudah langsung terkoneksi ke direktori putusan seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk prosedur pelayanan permintaan informasi ini seperti apa Bapak? Kalau prosedur pelayanan informasi nanti masyarakat datang ke pengadilan, umpamanya dia membutuhkan informasi mengenai salinan putusan, kemudian kami tidak lanjuti apakah yang tersebut berhak atau tidak untuk salinan putusan tersebut. Kalau sudah ditindaklanjuti oleh kami, baru kami sediakan dalam hard copy. Apabila tidak ada digitalnya, kami sediakan dalam hard copy dengan biaya cetak aja. Kalau untuk digital, pokoknya sudah ada edoknya, itu diberikan secara gratis. Berarti kalau misalkan yang di-upload atau yang di-share di
ELID ini tidak termasuk dengan putusan yang tadi Bapak bilang, salinan putusan itu hanya hasilnya saja Bapak? Ya itulah, kalau yang sudah, mungkin kalau putusan yang baru-baru ini kan sudah ada semua di direktori putusan tersebut, jadi bisa langsung diakses di sana. Mungkin kalau putusan yang lama-lama, masih konvensional, jadi yang memerlukan fotokopi atau apa, lalu kami sediakan kalau mau diperlukan misalkan seperti itu. Apa sih sebenarnya hal yang mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan jika seseorang atau warga Kota Denpasar ini ingin mendapatkan pelayanan permintaan informasi di pengadilan negeri sendiri, Bapak? Semua masyarakat boleh meminta informasi pengadilan, umpamanya seperti informasi jadwal sidang, mengenai umpamanya siapa yang umpamanya pejabat di pengadilan siapa saja. Di luar persidangan juga kami bisa, kalau ada persidangan kan langsung bisa terbuka sendiri hari ini dan siapa yang pertama perkara yang menarik masa, biasanya banyak yang mencari untuk mereka nonton. Oke, berarti memang ada persidangan yang memang terbuka, ada yang tertutup ya Bapak ya. Jadi kita juga bisa, warga kota mungkin ingin mengetahui gitu bagaimana sih rasanya dia ada di dalam persidangan, itu bisa datang ya, yang mana untuk mengetahui mana nih yang terbuka bisa ditonton banyak orang dan mana yang nggak boleh ditonton, itu kan bisa ya Bapak ya. Oke. Perkara yang tertutup untuk umum itu mungkin seperti perkara perceraian, perkara pidana yang kesusilaan tidak bisa dilakukan secara untuk umum seperti itu. Yang lain ada sih yang sesuai undang-undang aja, ada yang diperbolehkan di majelis hakim yang menentukan oleh persidangan itu terbuka, tertutup pasti tidak ada orang di dalam. Jadi memang bisa warga kota untuk langsung saja datang. Dan selanjutnya Bapak, siapa aja sih sebenarnya yang berhak untuk melakukan pengajuan dan memperoleh layanan masyarakat dalam layanan informasi dan juga dokumentasi secara elektronik ini dalam sistem layanan informasi publik secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung? Dan dalam layanan informasi dan dokumentasi secara elektronik ini apa aja sih yang ada di dalamnya? Mungkin ada aplikasinya atau ada websitenya gitu Bapak, silakan. Untuk sistem pelayanan secara elektronik itu sudah diakomodir oleh Mahkamah Agung sendiri mengenai salinan putusan, mengenai dokumen-dokumen putusan sudah ada semua di dalam direktori putusan. Umpamanya mengenai separasi Mahkamah Agung juga sudah ada dalam JDIH, aplikasi Mahkamah Agung juga. Semua informasi pada pengadilan sudah langsung ada di masing-masing website pengadilan. Kalau kami pengadilan negeri Denpasar sudah ada di sana melalui SIPP pengadilan negeri Denpasar. Itu juga dengan pengadilan lainnya juga sama. Jadi masyarakat itu gampang nanti untuk melihat apa yang ini prosedur pengadilan itu, persidangan atau apa, semua bisa diakses di sana. Oke, ini warga kota memerlukan informasi seputaran persidangan atau mau daftar gitu ya warga kota untuk bersidang di pengadilan negeri, bisa lengkap di sana ya. Nah Bapak, untuk selanjutnya mungkin syarat-syarat, adakah syarat-syarat yang memang perlu disiapkan gitu jika warga kota Denpasar ingin melakukan permohonan informasi baik secara elektronik maupun non elektronik di pengadilan negeri Denpasar, Bapak? Untuk persyaratannya cuma mengisi formulir aja, dengan melampiri dengan kartu dan mengisi formulir permintaan apa yang diminta di sana, baru kami dipertimbangkan di DPI. Kalau umpamanya sudah tersedia langsung hari itu. Oke, kalau tadi Bapak kan dapat mention tentang hasil putusan itu tidak semua orang apakah memang berhak atau tidak. Ini siapa saja sih sebenarnya yang berhak untuk diberikan hasil keputusan informasi tersebut, Bapak? Mungkin banyak warga kota yang juga belum memahami. Silakan. Untuk salinan resmi, kalau untuk perkara perdata yang boleh memperoleh salinan resmi itu cuma pihak yang berperkara. Terus untuk pidana, salinan putusan pidana itu yang hak memperoleh salinan resminya yaitu dari jaksa, penyidik, sama dengan terdakwa dan keluarga terdakwa. Tapi untuk fotokopinya semua masyarakat boleh memperolehnya. Untuk semua masyarakat boleh memperolehnya. Untuk fotokopi dan digital yang disediakan melalui direktur itu semua masyarakat boleh memperolehnya.
ada yang ingin menjadikan ini sebagai skripsi gitu ya dari Ya, hasil bisa. sini kan biasanya Bapak ya. Memang banyak itu mahasiswa Bapak yang datang ke pengadilan negeri mungkin ingin menjadikan sebuah kasus ini menjadi skripsi gitu Bapak kira-kira. Banyak sekali, hampir dari Bali juga mahasiswa Bali banyak dari data deskripsi di Denpasar, karena ada Denpasar itu perkaranya kan beragam ya. Iya. Jadi banyak yang dari sini, dari luar Bali juga banyak yang meminta data juga sih. Nah ini juga mungkin didengar oleh warga kota terutama adik-adik mahasiswa kita, ini sebenarnya boleh meminta dengan ada syaratnya nggak Bapak apa gitu untuk mungkin adik-adik yang ingin mendapatkan data di PN terkait dengan skripsi dan lain sebagainya Bapak? Kalau untuk mahasiswa untuk kepentingan skripsi dia mengajukan permohonan, dengan link dari kampusnya untuk penelitian skripsinya apa, diperlukan apa, pokoknya dia diperlukan skripsi perkara sekian pas nama apa, itu dia diperlukan, nanti disebutkan di surat tersebut dengan diketahui oleh kampus itu sendiri. Terus juga kalau pokoknya mahasiswa juga banyak yang minta akses wawancara dengan narasumber di pengadilan, pokoknya seperti Bapak Majelis Hakim, dan nanti disebutkan sana. Membuat surat pengantar ya warga kota ya, terutama ada yang ingin mendapatkan informasi, terutama adik-adik mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi di pengadilan negeri, jangan lupa untuk membawa surat permohonan dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oke ya. Nanti kami akan kembali lagi warga kota pastinya dengan hak dan permohonan terkait dengan kewajiban juga seperti apa sih, bagaimana sih apakah jika seseorang ini menggunakan data-data ini dengan tidak bertanggung jawab tuh bagaimana sih bagaimana apakah ada sanksinya dan bagaimana kami akan bahas lagi warga kota. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 90,6 RPKD FM. Program acara Jelita Jendela Informasi Wanita dan juga talk show bersama Pengadilan Negeri Denpasar. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oke mengenai PPID itu apa, LID itu apa, dan pengadilan bagaimana sih prosedur-prosedurnya, syarat-syaratnya untuk warga kota yang mungkin ingin mengetahui informasi-informasi seputaran layanan publik yang dihadirkan oleh pengadilan negeri, entah itu apa aja bentuk informasinya warga kota, ada aturannya, pastinya warga kota juga harus mentaati aturan. Dan sekarang mungkin Pak Oke, saya ingin bertanya, kalau tadi kan sudah dijelaskan siapa aja sih sebenarnya yang berhak untuk memberikan keputusan bahwa informasi tersebut dapat diberikan atau tidak. Ini kan adalah mereka-mereka yang ada di PPID. Nah, boleh disebutkan juga nggak sih hak kita sebagai pemohon informasi ini, apa sih hak dan kewajibannya untuk menggunakan informasi? Silakan Bapak. Oke, untuk hak pemohon informasi ya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mereka berhak mendapatkan informasi yang terkait dengan pidana tersebut, seperti dari persidangan, informasi mengenai pejabat-pejabat di pengadilan seperti itu, dan juga mengenai putusan dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah kalau tadi terkait dengan hak pemohon, kalau kewajiban nih. Nah kalau ngomongin kewajiban ini kan namanya data ya Bapak, kita nggak tahu data itu ada aja beberapa oknum mungkin yang memang bisa menggunakan data tersebut untuk hal yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana sih pengadilan negeri sendiri menanggapi hal tersebut? Apakah memang ada peraturan atau sanksi jika seseorang menggunakan data itu dengan data yang diberikan itu dengan tidak bertanggung jawab? Contoh mungkin mendapatkan data rahasia tapi malah disebar gitu datanya. Bagaimana Bapak? Silakan. Kalau mengenai data rahasia pasti tidak kami berikan dari pengadilan. Kalau umpamanya dia menyalahgunakan, dia memasukkan suatu putusan, mungkin ada diketahui oleh pihak yang terkait, bahkan bisa diajukan ke kepolisian untuk ditindak seperti itu, melalui tindak pidana. Mungkin ada pihak yang dirugikan, mungkin kan namanya oknum kan bisa ada dipalsukan putusan kami yang dikeluarkan, bisa diajukan aja ke polisi yang seperti itu, dan supaya nanti ditindak secara pidana. Oke, ini memang warga kota yang sudah mendapatkan informasi apapun itu bentuk informasi, jika memang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak bertanggung jawab dengan informasi yang sudah diberikan ini, bisa saja dikenakan sanksi atau bisa juga dilakukan penindakan melalui tindak pidana ya Bapak ya. Nah untuk informasi yang didapat sendiri ini Bapak, berapa lama waktunya dari kita pengajuan ini sampai informasi yang kita butuhkan ini diberikan? Untuk pengajuan dari informasi itu, kalau sudah
biasanya hari itu juga bisa memberikan pokoknya seperti jadwal persidangan atau agenda persidangan apa, hari itu juga bisa kami langsung berikan yang lebih spesifik mengenai syariat perusahaan seperti itu. Kami harus mencari dulu kalau upaya tidak tersedia secara digital, kami harus mencari dulu itu beberapa hari baru kami bisa dapatkan. Kalau yang secara digital hari itu juga kami berikan secara cuma-cuma tidak bayar, intinya seperti itu maunya. Dan bisa juga bisa langsung mengakses ke aplikasi direktorat perusahaan. Nah, kalau dari beberapa permintaan yang sudah diberikan juga, apakah bisa terjadi penolakan permohonan informasi dan apa yang akan menjadi faktor dari penyebab penolakan informasi yang diberikan, Bapak? Untuk penolakan informasi bisa saja terjadi, misalnya seperti informasi yang tidak diperbolehkan itu kan pasti kami tidak diperbolehkan. Nanti ketika ada uji konsekuensi dulu terhadap informasi yang diminta mengenai melalui atasan PPID, terus ke dewan pertimbangan. Kalau informasi tidak diperbolehkan, kami sampaikan surat tidak informasi tidak diperbolehkan tersebut masih baru hari setelah pengadilan. Kalau umpamanya dia menerapkan atas keluar tersebut bisa menempuh ke jalur komisi informasi, nanti bisa disampaikan komisi informasi. Nah, kalau misalkan udah terjadinya penolakan gitu, permohonan pertama ditolak, apakah pemohon tersebut masih bisa mengajukan permohonan kembali, Bapak? Kalau mengajukan permohonan sih boleh aja, tapi kan sidang bersama. Kalau mau sudah ditolak, ya pasti kami tidak berikan lagi. Mau berapa kali tidak mengajukan, tidak terima, tidak, karena hasilnya kalau memang informasi sesuai dengan SK 2144 itu kan ada, misalnya bisa dibaca lebih spesifik masyarakat itu mulai apa saja yang boleh diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, itu supaya nanti mungkin saya juga tidak terlalu hafal karena di sana banyak ya, mungkin masyarakat bisa mencari nanti di Google atau di JDIH, SKPP, di SK 2144 mengenai layanan informasi dan komunikasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di sana semua lengkap mengenai informasi apa aja yang diperbolehkan, informasi apa yang tidak diperbolehkan. Oke, nah sudah dijelaskan tadi pada Pak Oke bisa diakses beberapa web yang tadi sudah disampaikan. Warga kota mungkin sekiranya warga kota perlu informasi mengenai data-data publik yang ada di pengadilan negeri ya warga kota, atau bisa langsung datang saja Bapak ya ke pengadilan negeri Denpasar. Bapak, terakhir sebelum kita tutup, jadi apa aja sih harapan dan juga himbauan yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan informasi publik sendiri? Silakan Bapak. Harapan kami selaku pelayan dari masyarakat dengan adanya mengenai PPID ini, informasi dan komunikasi yang disediakan oleh pengadilan, tentu saja masyarakat dapat mencari informasi secara luas mengenai apa yang terjadi di pengadilan tentunya, karena pengadilan juga sebagai tempat untuk masyarakat mencari keadilan dan juga untuk mencari mahasiswa juga untuk mencari bahan untuk skripsi atau apa itu juga. Kami harapan kami sih masyarakat mendapatkan kemudahan mengenai data-data yang diberikan. Kalau zaman dulu kan kita sulit cari data, harus ini kesini dulu. Sekarang sudah langsung bisa gampang tinggal buka website mengenai jadwal persidangan, terus perkara yang dari yang bisa diakses di sana. Dan himbauan mungkin Bapak terkait dengan informasi publik di pengadilan negeri, silakan. Mengenai himbauan mungkin masyarakat bisa datang langsung untuk mencari informasi publik pengadilan bila diperlukan dan dapat menggunakan informasi itu secara baik. Iya, dapat menggunakan informasi yang diberikan secara baik dan bertanggung jawab ya warga kota ya. Baik, itu dia warga kota bahasan kita mengenai PPID dan juga ELID pada pengadilan. Jadi warga kota udah tahu kan, sekarang Anda bisa langsung mengakses layanan informasi dan juga dokumentasi secara elektronik dari sistem yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung. Beberapa web yang bisa Anda akses tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Oke Sarasmijaya.
selaku Panitera Muda Hukum dari Pengadilan Negeri Denpasar Warga Kota. Dan juga beberapa informasi-informasi yang pastinya akan menambah pengetahuan Anda mengenai Pengadilan Negeri Denpasar ya. Dan warga kota, terima kasih Anda yang sudah beratensi bersama saya Rianika. Terima kasih warga kota yang sudah mendengarkan juga saya Rianika dan juga narasumber saya. Pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih warga kota atas atensi Anda. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.